Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-teman selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya dan dilancarkan rezekinya. Amin 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 ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini, saya akan menceritakan sebuah kisah, yaitu kisah hikayat Abu Nawas dan kisah di balik botol ajaib. Jadi teman-teman, siapa sih yang tidak mengenal Abu Nawas? Abu Nawas adalah sosok penyair cerdik yang dikenal memiliki selera humor yang tinggi. Ini begitu masyhur di kalangan umat Islam. Meskipun tingkahnya yang nyeleneh, tetapi Abu Nawas merupakan seorang yang cerdik. Dalam perjalanan hidupnya, Abu Nawas dikenal dekat dengan pemimpin Raja Harun al-Rasyid. Sang raja begitu kagum dengan kecerdikannya. Meskipun tak jarang kecerdikannya itu membuat baginda Raja Harun al-Rasyid harus dipermalukan oleh Abu Nawas. Namun seperti tidak ada bosannya bagi baginda Raja Harun al-Rasyid untuk memanggil si cerdik Abu Nawas. Kali ini baginda Raja Harun al-Rasyid sengaja menjebak Abu Nawas dengan memberi tugas yang sangat aneh. Tanpa berpikir panjang, baginda Raja Harun al-Rasyid segera memanggil Abu Nawas ke istana. Setibanya di istana, baginda Raja langsung berkata, "Wahai Tuan Abu Nawas, akhir-akhir ini aku sering mendapat gangguan perut, dan itu sangat mengganggu aktivitasku. Menurut tabib pribadiku, aku terkena serangan angin," ujar baginda Raja memulai strateginya. "Ampun tuanku yang mulia, apa yang bisa hamba lakukan agar tuanku dapat segera sembuh?" tanya Abu Nawas. "Jadi intinya, aku hanya menginginkan engkau menangkap dan memenjarakan angin," tutur baginda Raja Harun. Begitu mendengar perkataan yang aneh dari baginda Raja, Abu Nawas hanya bisa terdiam, tak mampu menjawab. Tidak ada sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Abu Nawas yang biasanya dapat menjawab pertanyaan baginda Raja, kali ini hanya terdiam. Dirinya tak habis pikir bagaimana juga cara menangkap angin. Oleh karena itu, ia bingung bagaimana cara membuktikan bahwa yang ditangkap itu memang benar-benar angin. Pikir Abu Nawas, semua angin tidak bisa dilihat. Tidak seperti air, meskipun tidak berwarna, tetapi masih bisa dilihat secara kasat mata. Sesaat setelah berpikir, Abu Nawas meminta baginda Raja Harun untuk memberinya waktu agar dapat menangkap angin. Ia lalu diberi waktu selama 3 hari untuk berpikir. Abu Nawas pun pulang ke rumah sambil memikirkan cara tersebut. Akan tetapi, hal itu tampaknya tidak membuatnya sedih, karena berpikir merupakan bagian dari hidupnya, bahkan merupakan suatu kebutuhan yang harus terpenuhi. Sambil berjalan menuju rumah, Abu Nawas yakin bahwa dengan berpikir akan terbentanglah jalan keluar dari kesulitan yang sedang dia hadapi. Karena dengan berpikir, ia yakin bisa menyumbangkan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan, terutama orang-orang miskin. Maka tak jarang Abu Nawas menggondol sepundi penuh uang emas, hadiah dari baginda Raja atas pikirannya yang berlian itu. Namun yang terjadi selama 2 hari terakhir, Abu Nawas belum juga mendapat cara untuk menangkap angin, apalagi sampai memenjarakannya. Sedangkan esok adalah hari terakhir yang telah ditetapkan baginda Raja Harun.
Karena begitu beratnya tugas tersebut, Abu Nawas hampir putus asa. Dirinya benar-benar tidak bisa tidur walaupun hanya sekejap. Seperti sebuah takdir, kali ini Abu Nawas harus mendapatkan hukuman karena gagal melaksanakan perintah Baginda Raja. Abu Nawas pun berjalan gontai menuju istana. Di tengah-tengah kepasrahannya akan takdirnya itu, ia teringat suatu, yakni Aladin dan lampu wasiatnya. "Bukankah jin itu tidak terlihat ya?" gumam Abu Nawas. Abu Nawas sontak langsung kegirangan dan segera berlari pulang. Setibanya di rumah, ia secepat mungkin mempersiapkan segala sesuatu untuk menuju istana. Begitu sampai di gerbang istana, Abu Nawas segera dipersilahkan masuk oleh para pengawal. Karena Baginda Raja Harun sudah menunggu kehadirannya. Dengan tidak sabar, Baginda langsung bertanya kepada Abu Nawas. "Wahai Tuan Abu Nawas, apakah engkau sudah bisa memenjarakan angin?" tanya Baginda Raja dengan penasaran. "Sudah Baginda Raja yang mulia," jawab Abu Nawas dengan wajah berseri-seri. Setelah itu, Abu Nawas mengeluarkan botol yang sudah disumbat. Kemudian botol tersebut diserahkan kepada Baginda Raja. Baginda Raja lalu menimang-nimang botol itu sebelum bertanya lebih lanjut. "Wahai Abu Nawas, mana angin itu?" tanya Baginda penasaran bercampur bingung. "Di dalam botol itu, tuanku yang mulia," jawab Abu Nawas. "Engkau jangan main-main. Aku tak melihat apa-apa," ucap Baginda Raja sedikit kesal. "Ampun tuanku yang mulia, memang angin tidak bisa dilihat, tetapi bila Paduka ingin melihat angin, tutup botol itu harus dibuka terlebih dahulu," ujar Abu Nawas menjelaskan. Setelah tutup botol itu dibuka, Baginda Raja Harun mencium bau busuk yang sangat menyengat hidungnya. Baginda Raja sepertinya sudah mengetahui jika dirinya sedang dipermainkan oleh Abu Nawas. "Engkau jangan cari masalah, Abu Nawas. Ini bau apa?" tanya Baginda Raja dengan marah. "Mohon ampun Baginda Raja yang mulia, tadi hamba buang angin dan hamba memasukkan ke dalam botol itu. Karena hamba takut angin yang hamba buang itu keluar, maka hamba memenjarakannya dengan cara menyumbat tutup botol itu," jelas Abu Nawas. Akhirnya Baginda tidak jadi marah karena penjelasan Abu Nawas memang masuk akal. Untuk kesekian kalinya, Abu Nawas selamat dari hukuman dan berhak mendapatkan hadiah dari Baginda Raja. Jadi teman-teman, mungkin itu kisah hikayat Abu Nawas dan kisah di balik botol ajaib yang dapat saya ceritakan. Semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Dan jangan lupa support terus channel ini supaya lebih berkembang. Dan jangan lupa pula like and subscribe and comment ya teman-teman. Terima kasih.